Sekarang ini dengan bahasa yang elegan dimunculkan, yaitu kearifan budaya lokal. Jadi budaya-budaya syirik ditumbuhkan kembali. Sehingga sekarang coba kita lihat muncul acara bersih desa, sedekah bumi, larung laut, bahkan dipoles dengan pariwisata, didatangi oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Padahal ini syirik akbar. Coba sampai divisualisasikan bahwa Nyai Roro Kidul itu wanita yang cantik dan kendaraannya kereta kencana mewah. Tapi apa yang disuguhkan pada acara larung laut itu? Apa suguhannya? Kepala kerbau. Logik enggak itu? Masuk akal enggak itu? Coba, benar-benar akal hilang sudah ketika setan mengarahkan untuk berbuat syirik. 4 tokoh nasional, biayanya jutaan US dollar, bahkan seminar-seminar di hotel-hotel berbintang, kampus-kampus elit untuk menyebarkan syirik modern ini. Apa itu? Pluralisme, sekularisme, liberalisme. Dan ini benar-benar dahsyat. Banyak hal yang diungkapkan dan juga dijelaskan oleh ulama kita ini. Sebagaimana Ustadz kita dengan sangat jelas sekali menegaskan kepada kita semua akan hal yang bisa menggoyahkan keimanan kita dengan sebuah kata-kata yang lembut, namun ternyata bisa menggeserkan keimanan kita. Umahat semua, maka perlu sekali mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh Ustadz kita. Karena sebagaimana tugasnya para ulama, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan nahi munkar yang paling besar ialah nahi munkar akan kemusyrikan. Dan tentunya, umahat semua bisa memberikan tanggapan atas apa yang telah disampaikan. Namun setelah selesai menyimak penjelasannya ini, maka selengkapnya mari disimak dengan baik penjelasan ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya, memberikan kabar kepada umatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al authan. Rawahu Abu Dawud. Jadi tidak akan terjadi kiamat, kata Rasulullah, hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Wa hatta ta'buda qaba'ilu min ummati al-authan, dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku menyembah berhala. Ini hadis sahih rawahu Abu Dawud. Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau adalah syekhnya para masyayikh, jadi syekhnya para syekh. Ketika beliau menafsirkan hadis ini, itu maknanya atau yang dimaksud itu adalah syirkul luhuq bil musyrikin wa syirkul qusur wad dustur. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem. Beliau mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek sistem atau aturan, kedua-duanya musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, benar-benar ini masalah yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam hidup dan kehidupan kita sebagai hamba Allah. Terlebih kita sekarang ini hidup pada periodisasi sejarah yang keempat yang disebutkan oleh Rasulullah dari hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad. Periodisasi sejarah yang keempat ini disebutkan oleh Rasulullah, yaitu periode atau fase Mulkan Jabriyah, di mana fase ini kita hidup sekarang ini. Ini fase yang paling berat dirasakan oleh umat Rasulullah yang skopnya global, mendunia. Tidak hanya kaum muslimin di Malang, tapi seluruh dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari hadis tadi Rasulullah mengabarkan semakin akhir zaman, umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan itu semakin banyak. Tidak hanya banyak, double W, banyak. Ini. Padahal Allah ingatkan dalam surah Luqman ayat 13,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah. Jadi kalau ada orang 100 orang kemudian dia taubatan nasuha, insya Allah kata Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan dalam hadis rawahu Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tapi kalau ada seorang muslim dia tahu ilmunya tentang syirik, kemudian dia melakukan kesyirikan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Allah tegaskan dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan saat Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau memberikan wasiat. Qala ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in asyrakta la yahbatuna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Barang siapa yang berbuat syirik, hapuslah amal-amalnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, bangun masjidnya, ibadah sosialnya, hapus. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti termasuk orang-orang yang khusrin, rugi di akhirat, tempatnya neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Bahkan Allah kabarkan, manakala ada seorang hambanya melakukan kesyirikan, ini sampai digambarkan oleh Allah, langit ini akan pecah saking marahnya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah mengabarkan, terlebih pada saat periodisasi sejarah di mana kita hidup sekarang ini, kesyirikan, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, semakin akhir zaman kesyirikan itu akan semakin meluas, bahkan semakin banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, contoh di Malang, padahal Malang ini mayoritas muslim, ustadz-ustadznya banyak, para kiai, para ulama banyak mengingatkan tentang bahaya kesyirikan. Kalau dosa besar, dia melakukan al-kabair, dosa besar, ketika dia taubatan nasuha, insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi perbuatan syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu bisa menghapus semua amal-amalnya.
yaitu acara sesajen dan dupa. Bagaimana respon ulama Malang, respon ormas-ormas Islam di Malang? Semuanya takut akan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yaqulu lakum muru bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Qabla an ujibu lakum wa tas'aluni fala u'tikum fi fala ansurukum." Hai manusia, sesungguhnya Allah menyuruh kepada kamu, ajak manusia itu untuk berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan cegah dari yang mungkar. Kemungkaran yang paling mungkar itu, kata Allah dan Rasulnya, itu berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Itu kemungkaran yang paling mungkar. Kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita umatnya untuk mengajak manusia berbuat yang ma'ruf, berbuat yang baik, dan mencegah dari yang mungkar? Supaya jangan sampai terjadi satu masa, kata Rasulullah, di mana kalian berdoa, Allah sudah tidak lagi mendengarkan doa-doa kalian. Di mana kalian mohon pertolongan kepada Allah, Allah sudah tidak lagi merespon permohonan kalian. Jadi masa itu di mana doa-doa kita sudah tidak lagi didengar oleh Allah, permohonan kita sudah tidak direspon oleh Allah, itu bisa terjadi bukan lantaran kita meninggalkan sholat, bukan lantaran kita meninggalkan puasa. Masa itu bisa terjadi, kata Rasulullah, manakala kita meninggalkan posisi duniawi kita, yaitu sebagai pengemban amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama di Malang, ormas-ormas Islam di Malang. Sehingga ketika akan muncul acara sesajen dan dupa yang ini merupakan syirik akbar, yang bisa mengeluarkan seorang hamba Allah dari adinul haq, dari agama Allah yang hak ini, akhirnya ulama dan ormas-ormas Islam Semalang Raya kumpul, surah musyawarah. Apa action kita? Baru kumpul saja dibubarkan oleh kepolisian. Baru kumpul ini untuk menyelamatkan Malang. Kenapa? Acara itu sama saja dengan mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Akhirnya karena ulama, ormas-ormas Islam Semalang Raya tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Tapi apa yang bisa kita perbuat? Akhirnya kita membuat surat resmi penolakan, sampai tembusannya sampai gubernur. Yang penting kita sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga ketika nanti di yaumil qiyamah dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita bisa menjawab di hadapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara